Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurma dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak terhadap Persediaan dan Jasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Nur Khofifah, NIM 23. Ada teman saya, Ismi Ilmiati, NIM 09, dan Ahmad Jumali, NIM 34. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Terdapat dalam PSAK 65 laporan konsolidasian. Transaksi yang melibatkan entitas induk dan entitas anak yang disebut dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Transaksi ini ada dua, yaitu transaksi hulu dan transaksi hilir. Yang pertama, transaksi hulu adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Contohnya, pemberian pinjaman oleh PT PP atau Persero ke PT Pembangunan Perumahan Urban senilai 56 miliar pada 2019. Yang kedua, transaksi hilir adalah transaksi dari entitas anak ke entitas induk. Contohnya, penjualan tenaga listrik dari PT Indonesia Power ke PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero. Yang selanjutnya, pentingnya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Entitas induk berkewajiban menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk beserta entitas anaknya secara keseluruhan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. PSAK 65 Revisi 2014 mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian, entitas induk dan entitas anak merupakan satu entitas tunggal yang tidak terpisahkan. Yang selanjutnya, konsep konsolidasi. Entitas induk menjual persediaan kepada entitas anak. Persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non-afiliasi. Dari sudut pandang laporan keuangan konsolidasi, dampak dari transaksi penjualan persediaan oleh entitas induk ke entitas anak tersebut harus dieliminasi karena transaksi tersebut terjadi antara entitas induk dan entitas anak yang merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, eliminasi harus dibuat untuk menghapus dampak transaksi penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Eliminasi juga harus dibuat ketika persediaan yang diperoleh entitas anak dari entitas induk ternyata belum terjual sampai akhir periode. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Yang pertama, dampak terhadap pencatatan entitas induk. Transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak merupakan contoh transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari jual beli persediaan belum terrealisasi selama persediaan tersebut masih berada di entitas induk dan entitas anak. Namun, ketika persediaan tersebut telah terjual, keuntungan atau kerugian atas penjualan akan terrealisasi. Hal ini sesuai dengan PSAK 15
investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari transaksi hulu atau transaksi hilir diakui dalam laporan keuangan entitas hanya sebesar bagian investor lain dari entitas anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Ismi Ilmiati, NIM 09, akan melanjutkan presentasi pada slide ke-7, yaitu 2 dampak terhadap jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi terkait transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan entitas anak tergantung pada posisi persediaan pada akhir periode. Ketika seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sudah terjual ke perusahaan non-afiliasi pada periode yang sama dengan periode perolehan, maka jurnal eliminasi dibuat untuk menghapus angka penjualan dan beban pokok penjualan sebesar angka penjualan persediaan entitas induk ke entitas anak. Jika pada akhir periode seluruh persediaan yang diperoleh dari entitas induk sebelum terjual, maka penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui entitas induk harus dieliminasi. Keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut juga harus dieliminasi seluruhnya dengan mengurangi nilai persediaan. Namun ketika persediaan sudah terjual sebagai pada periode tersebut, maka hanya sebagian atau kerugian penjualan persediaan harus dieliminasi. Transaksi hulu penjualan persediaan untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu untuk penjualan. Jika upstream adalah penjualan dari bawah ke atas, maka sebaliknya dengan downstream yang merupakan penjualan dari bawah ke atas, penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Harga yang terjadi di antara kedua perusahaan tersebut harus diperhatikan dengan baik. Jika harga yang dikenakan sama dengan harga perolehan, maka tidak ada permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan. Namun jika harga yang dikenakan berbeda atau lebih tinggi daripada harga perolehan, maka laporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi. Mengapa? Karena perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, transaksi di antara keduanya tidak boleh diakui jika ada laba. Penjualan barang yang tersedia secara downstream disebut juga transaksi hulu atau penjualan persediaan arus kas bawah. Dengan adanya penjualan downstream, maka entitas perusahaan induk akan memiliki keuntungan dari entitas anak perusahaan. Selain itu, penjualan barang yang tersedia secara downstream bisa positif dan negatif bagi pemegang saham. Kerugian yang ditanggung memang menurun, namun di saat bersamaan keuntungan yang diperoleh pun menurun. Transaksi hilir penjualan persediaan. Untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hilir terkait penjualan persediaan, digunakan ilustrasi yang sama seperti contoh sebelumnya dengan menyelesaikan saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke entitas induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ismi Ilmiati. Selanjutnya yaitu transaksi yang mengalir dari induk ke anak perusahaan bisa disebut transaksi hilir atau downstream.
Dalam dunia akuntansi, upstream adalah penjualan dari anak perusahaan ke perusahaan induk atau penjualan dari bawah ke atas. Apa dampak yang terjadi dari penjualan tersebut? Anak perusahaan akan mengalami peningkatan penjualan, peningkatan harga pokok penjualan, dan peningkatan laba kotor. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi laba operasi perusahaan induk kecuali barang yang dijual tersebut dijual kembali kepada entitas atau pihak lain. Pendapatan baru bisa diakui jika penjualan kembali kepada pihak lain sudah terrealisasi. Transaksi penjualan jasa. Entitas induk dan entitas anak sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Entitas induk memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Seperti halnya dengan transaksi penjualan persediaan, dampak transaksi penjualan jasa antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi. Eliminasi untuk transaksi penjualan jasa tidak sekompleks eliminasi untuk transaksi penjualan persediaan. Dalam transaksi penjualan jasa, pendapatan jasa yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama, sehingga tidak terdapat keuntungan yang belum terrealisasi atas transaksi tersebut. Oleh karenanya, eliminasi yang dibuat hanya menghapus akun pendapatan jasa dan beban. Contoh, PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Pada Desember 2020, PTP memberikan jasa perawatan mesin kepada PTS sebesar 20 juta. Tagihan telah dikirim pada 25 Desember 2020. Sampai 31 Desember 2020, PTS belum membayar tagihan tersebut. Atas transaksi pemberian jasa tersebut, PTP akan membuat jurnal sebagai berikut. Piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 20 juta. Untuk mencatat pemberian jasa perawatan mesin kepada PTS. Sementara itu, PTS akan membuat jurnal sebagai berikut. Beban perawatan pada utang usaha sebesar 20 juta untuk mencatat beban perawatan mesin. Pendapatan jasa yang diakui PTP harus dieliminasi karena pendapatan tersebut diperoleh dari entitas anaknya sendiri yaitu PTS. Sedangkan dari PTS, beban peralatan juga harus dieliminasi karena manfaat atas beban tersebut diperoleh dari entitas induk. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat sebagai berikut. Pendapatan jasa pada beban perawatan sebesar 20 juta, mengeliminasi pendapatan jasa PTP dan beban perawatan PTS. Dari sudut pandang konsolidasi PTP dan PTS merupakan satu kesatuan, sehingga utang piutang di antara kedua perusahaan harus dieliminasi. Jurnal eliminasi yang harus dibuat sebagai berikut. Utang usaha pada piutang usaha sebesar 20 juta, mengeliminasi utang piutang antara PTP dan PTS. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.